sehingga memberikan rekomendasi bahwa ya, kalau bisa jangan 30%. Ini kan sama dengan menipu rakyat, membohongi rakyat, dan tidak pro kepada rakyat. Jadi ingat itu partai-partai politik yang mendukung terkait masalah kenaikan harga BBM ini, jangan dipilih lagi. Woi, rakyat Indonesia dengerin tuh. Jangan pilih partai politik yang ada di DPR RI yang mendukung pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM dengan alasan apapun. Ya kan, kalau perlu mereka kita musnahkan aja. Ngapain ada bikin partai-partai politik. Ya kan, kalau perlu kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 bahwa partai politik bukan segala-galanya. Bukan dia saja yang bisa mencalonkan wakil presiden dan presiden. Ya kan, rakyat juga bisa mencalonkan presidennya sendiri. Ya kan? Nah, kalau ada partai politik yang macam-macam. Bang Daeng dulu. Monitor Bang Daeng. Masih mute. Bang Daeng masih mute. Oh iya, oke. Sip. Jadi saya pikir bahwa yang pertama adalah Presiden Joko Widodo ini bebal. Bebal, kepala batu, keras kepala, nggak mau dengerin siapapun yang memberikan masukan secara objektif. Ini sudah banyak pakar, ahli ekonomi, guru-guru besar, pengamat ekonomi, para ahli itu sudah memberikan data-data yang objektif dan logis gitu loh. Tapi lagi-lagi selalu berbantah-bantahan melalui media, suaranya Sri Mulyani lah, Luhut lah, Bahlul lah, siapa lagi tuh yang pokoknya kabinet-kabinetnya, kabinet kerja-kerja, kerjanya kerjain rakyat gitu kan. Nah, itu bebal. Jadi sehingga tidak ada lagi cara lain yang perlu dilakukan oleh rakyat ini, kecuali mulai hari ini kita mulai mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat, siapapun itu yang terkena dampaknya oleh akibat kebijakan kenaikan BBM ini harus mulai melakukan sebuah perlawanan yang masif, terstruktur, eh, ya kan? Nah, yang kedua adalah eh, rakyat harus paham. Ingat betul ini ya, jangan rakyat kita ini kadang-kadang amnesia juga. Amnesianya itu adalah udah tahu nih kelakuan anggota DPR kita nih, ya kan? Pura-pura malu-malu kucing, pura-pura tapi malu gitu kan. Mau bilang menolak kenaikan harga BBM, tapi banyak kepentingan mereka tersandra oleh rejim kali ini, baik itu pimpinan partai politiknya atau dia sendiri yang anggota DPR, gitu kan? Sehingga memberikan rekomendasi bahwa ya kalau bisa jangan 30%. Ini kan sama dengan menipu rakyat, membohongi rakyat, dan tidak pro kepada rakyat. Jadi ingat itu partai-partai politik yang mendukung terkait masalah kenaikan harga BBM ini, jangan dipilih lagi. Woi, rakyat Indonesia dengerin tuh. Jangan pilih partai politik yang ada di DPR RI yang mendukung pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM dengan alasan apapun. Ya kan, kalau perlu mereka kita musnahkan aja. Ngapain ada bikin partai-partai politik. Ya kan, kalau perlu kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 bahwa partai politik bukan segala-galanya. Bukan dia saja yang bisa mencalonkan wakil presiden dan presiden. Ya kan, rakyat juga bisa mencalonkan presidennya sendiri. Ya kan? Nah, kalau ada partai politik yang macam-macam, geruduk aja datang kantor DPP-nya itu di mana di Jakarta, kita demoin aja bareng-bareng. Ya kan? Ini mereka sudah tidak menjalankan amanah rakyat ini. Mereka sudah mengkhianati rakyat, sudah mengkhianati konstitusi. Negara Republik Indonesia ini 77 tahun sudah merdeka. Cita-citanya itu jelas sekali bahwa menciptakan bangsa Indonesia ini adil, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang kedaulatan rakyat diinjak-injak. Ya kan, keadilan sama sekali tidak ada. Yang adil itu hanya para pejabat dan para pemilik modal. Ya kan, makmur-makmur buat siapa? Buat para taipan, para oligarki yang kekuasaan hari ini. Nah, itu sudah jungkir balik bertolak belakang dengan cita-cita bangsa ini didirikan. Maka rakyat harus sadar bahwa pasal 1 ayat 2 kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kalianlah sebagai pemilik negeri ini harus siap berjibaku lawan segala bentuk kezaliman. Nah, yang ketiga adalah
rencana kenaikan harga BBM ini akal-akalan rezim Jokowi. Karena rezim Jokowi inilah para mafia ini mendapatkan surganya. Jadi rezim Jokowi 10 tahun akan 10 tahun apa berapa tahun Jokowi berkuasa sejak 2014 sampai hari ini mafia tumbuh subur. Semua mafia, ya kan, mafia pertambangan, mafia perizinan, mafia pengadilan, mafia perkara, mafia korupsi, mafia sembako, mafia minyak goreng. Nah, sekarang nih kita sudah kasih gambaran bahwa ada data kemarin beredar yang disampaikan tadi itu bahwa kebutuhan APBN terkait masalah subsidi BBM ini hanya sekitaran 11 triliun. Tapi saya belum yakin bahwa itu apa benar-benar data valid atau bagaimana karena kan tidak ada stempel, tidak ada apa segala macam. Tetapi setidaknya itu menjadi gambaran umum kita di media sosial bahwa subsidi BBM itu hanya 11 triliun. Nah, kenapa mau dinaikkan 30%? Artinya ada selisih harga lagi yang bisa dirampok oleh para mafia-mafia BBM ini. Nah, patut diduga ini untuk membiayai oligarki-oligarki, boneka-boneka oligarki yang akan dipersiapkan untuk 2024. Berikut dengan partai politiknya. Karena ini uang besar. Ya kan sebenarnya tidak masuk di akal lah. Tidak masuk di akal lah bahwa BBM ini harus dinaikkan dengan kondisi hari ini. Sudah banyak merekomendasikan itu tidak. Bahkan Kongres Umat Islam di Sumatera Utara juga tidak merekomendasi masalah itu. Bahkan menolak juga kenaikan harga BBM. Kemarin juga ada kiai di Jawa Timur juga sudah ikut menolak. Belum lagi buruh, belum juga mahasiswa. Ya kan? Jadi ini adalah salah satu apalagi ini tempat untuk mencari dana yang akan membiayai Pilpres 2024. Karena sumbernya yang maaf nih ya, apalagi ini terkait masalah kasus di Polri itu kan ada dana 300 triliun tuh yang untuk membiayai Pilpres. Itu kan sudah terbongkar publik. Nah, bisa jadi kan akan menjadi masalah, akan diaudit oleh rakyat. Nah, dia harus mencari potensi baru yang bisa digunakan untuk menambah, membiayai semua keperluan Pilpres 2024. Ya solusinya apa? Naikkan harga BBM 30%, Bro. Gila nih. 30% itu sepertiga, hampir nyaris sepertiga. Ini benar-benar kurang ajar banget nih rejim nih pada rakyatnya ini. Upahnya nggak naik-naik ya kan. Nah, belum lagi penderitaan yang dialami oleh para guru honorer kita, para apalagi nih guru ngaji kita yang hanya digaji 50.000, 150.000, itu jumlahnya jutaan. Itu jumlahnya jutaan seluruh Indonesia di pelosok negeri sana. Jangan sampai di pelosok-pelosok yang mungkin tidak terjangkau oleh media sosial. Itu mereka ada di sana, tapi mereka dikasih upah apa? 50.000, 150.000, ya kan? Itu juga kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dirapel, kadang juga udah dilupakan. Tiba-tiba ujuk-ujuk DPR ini dikasih celah ini gara-gara sentilan daripada inilah apa ya kecerdasan buruknya DPR kita. Begitu Sri Mulyani menyatakan bahwa dana pensiun itu sebesar 2.900 berapa triliun itu membebani anggaran, tiba-tiba masuk ke DPR, DPR tiba-tiba pengen mengusulkan mendapatkan pensiun seumur hidup. Ini pasti terjadi. Kenapa? Karena dia yang bikin aturannya. Inilah semua yang terjadi, penderitaan kita ini yang terjadi akibat rakyat Indonesia, mayoritas umat Islam ini kalah secara politik. Ketika rakyat kecil, umat Islam sudah kalah secara politik, pasti otomatis kalah secara ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Karena kita yang bukan membuat regulasi. Karena konstitusi kita mengamanahkan seperti itu. Yang membuat undang-undang adalah Presiden dan DPR RI. Inilah akibatnya. Makanya, itu tadi saya kembali lagi saya ingatkan bahwa tolong rakyat Indonesia, ingat ini. Ini sekarang yang duduk sekarang di DPR ini partai-partai, ingat. Jangan lagi dipilih mereka ini. Mereka inilah pengkhianat-pengkhianat rakyat Indonesia yang tidak mampu menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga rakyatlah yang menjadi korban. Stop, kita harus stop ini. Kita harus stop. Hentikan segala bentuk gerakan-gerakan, upaya-upaya dari rezim, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, yang hanya akan mengorbankan rakyat. Jadi rakyat harus bersatu, ya kan? Tidak boleh lagi sabar menerima penderitaan. Sabar dalam konteks umat Islam ini di Al-Quran itu ayat 142.
ya kan? Juntonya 146. Di situ jelas bahwa orang-orang yang dimaksud yang bersabar itu adalah orang-orang yang apalagi ini mampu menahan segala bentuk cobaan yang dia alami, kemudian tidak patah semangat, ya kan? Dan tidak mudah apalagi ini berkeluh kesah. Itu tetap setia dengan perjuangannya. Maka dari itu, rakyat Indonesia, bangkitlah dari tidur panjangmu karena diam tertindas atau bangkit melawan karena mundur adalah pengkhianatan dan perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata sekaligus sebagai bentuk doa dan ikhtiar kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup Indonesia. Mudah-mudahan rakyat Indonesia sadarlah, sadar sesadar-sadarnya dari bangkitlah melawan. Karena tidak ada lagi cara lain. Kita hanya mampu memiliki semangat untuk melawan dan bangkit dari segala bentuk penderitaan, pembodohan, penistaan, juga penganiayaan dari atas apa yang dilakukan rejim penguasa hari ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.